Dan untuk mengetahui penyebab kaburnya dan kronologi kaburnya pasien COVID-19 di Ternate, Maluku Utara, serta seperti apa penanganan berikutnya, akan kita bahas bersama juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Maluku Utara, Dr. Alwia Assagaf. Dr. Alwia, selamat sore. Bagaimana sebenarnya kronologi kaburnya 9 pasien COVID-19 di Ternate ini? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kejadiannya kemarin pagi, sekitar jam 10, tiba-tiba mereka keluar dari arah pintu belakang, kurang lebih sebanyak 10 orang. Nah, mereka langsung menerobos ke pintu, ada pintu di belakang yang menghubungkan antara zona hijau dengan wilayah luar, tetapi masih dalam lingkup Hotel Pahit Ternate. Dan kemudian mereka dikejar oleh petugas kami dari pejabat karantina wilayah beserta KKP dengan berpakaian APD lengkap, mengejar mereka sampai ke arah pintu keluar. Namun ada 2 orang yang sempat, karena hotel ini luas, sehingga mereka jalannya cukup jauh sampai ke jalan raya. Dan kemudian ada 2 orang yang sempat keluar dari jalan raya, tetapi masih kurang lebih 100 meter dan itu sudah diblok oleh tenaga keamanan. Mereka menyetop kendaraan dan kemudian mengarahkan mereka untuk kembali. Baik, Bu Alwia, ini situasi seperti ini, situasi di mana kita tidak boleh egois begitu. Apa sebenarnya alasan 9 orang ini kemudian kabur? Di tengah diketahui 3 diantaranya positif, Bu. Ya, alasan mereka yang pertama, mereka sudah cukup lama berada di sini. Dari kurang lebih 10 orang itu kami identifikasi paling lama mereka 1 bulan. Jadi kemarin tanggal 13 itu mereka pas 30 hari. Ada yang lainnya itu kurang dari 1 bulan. Nah, alasannya mereka memang rindu dengan keluarganya, kemudian memikirkan nasib keluarganya yang di kampung. Karena rata-rata di sini laki-laki, mereka sebagai pencari nafkah. Itu kami sangat memahami. Yang berikutnya mereka merasa sehat karena memang rata-rata yang kami rawat di sini di karantina ini positif tapi tanpa gejala. Sehingga mereka merasa mereka itu sehat dan tidak ada gejala. Mereka tidak pernah melihat hasil menurut mereka seperti itu. Sehingga untuk apa mereka ditahan lama-lama di sini. Bu Alwia, biasanya pasien untuk masa inkubasi adalah 14 hari dari virus ini. Ini kenapa bisa sampai hampir 1 bulan? Apakah menunggu hasil tes swab yang belum juga keluar? Yang beragam. Yang hasil swab, kemudian hasil swab keluar, ada yang negatif, kemudian kami pulangkan. Nah, yang untuk konfirmasi positif, ini biasanya kiriman dari kabupaten kota. Kami ada 10 kabupaten kota di sini, kiriman dari mereka yang reaktif rapidnya, kemudian di sini menunggu hasil swab. Yang lama adalah ketika mereka di swab hasilnya positif, jadi yang paling banyak di sini sudah mengalami positif 3 kali berturut-turut pada masa swab dilakukan. Nah, ini yang membuat mereka kemudian tertahan dan tidak bisa pulang. Seperti itu yang membuat mereka kemudian lama di sini. Ada lagi yang sudah sembuh, tetapi karena ada interaksi dengan pasien positif lainnya, menurut dokter penanggung jawab, kebetulan dokter di sini, Dokter Handoko spesialis paru, beliau tidak mengizinkan untuk kembali karena dikhawatirkan nanti terjadi penularan pada pasien yang sembuh ini, sehingga kemudian mereka ditahan di karantina dan dilakukan pengambilan swab ulang untuk diketahui hasilnya. Demikian. Baik, artinya harus sampai benar-benar bersih baru diizinkan untuk pulang begitu ya, sampai benar-benar negatif. Bu Aulia, ini perawatan para pasien kemudian dipindahkan ke daerah asal masing-masing, Bu. Kenapa keputusan ini yang diambil? Apa tidak justru beresiko bagi daerah masing-masing tersebut dan mereka pun karena dekat dengan rumah bisa saja malah semakin mulus kaburnya ke rumah begitu? Ya, memang kami punya pertimbangan. Yang pertama, mereka ini sejak masuk ke lokasi karantina, jadi mereka pertamanya ada yang sudah di Rumah Sakit Hasan Bosauri, kemudian dirujuk ke kami. Nah, ini selalu bikin onar, selalu mengganggu. Kita kan membuka layanan telepon dengan mereka. Dokter perawat yang sama-sama berada di zona merah juga saling menelpon dengan mereka untuk mengetahui kabar per hari. Nah,
ketika ditanyakan ada yang main-main menjawabnya, bahkan mereka saling berkunjung antara kamar satu dengan lainnya. Ada lagi yang mereka menggedor kamar pasien yang lain, pasien tersebut tidak mau keluar, mereka malah marah-marah terhadap pasien itu. Pasien itu sama sekali tidak mau keluar menemui mereka. Nah, ini menjadi masalah, mengganggu, bahkan mereka mengancam salah satu petugas kami, kalau sampai tidak keluar nanti kami apakan, begitu, seperti itu. Dan mereka selalu mengancam untuk keluar. Nah, kami memahami ini, kami juga punya tim psikologi dari bidang pemulihan dan layanan dasar di gugus tugas. Mereka juga daftar nama-nama pasien ini, istri, anaknya, keluarganya, suaminya, kami berikan ke bidang pemulihan dan layanan dasar, sehingga sekarang sudah mulai ada pembagian sembako, pemberian uang kepada keluarga-keluarga mereka. Nah, kalau belum sampai, itu mungkin hanya masalah waktu saja. Nah, kemudian kenapa sampai dikembalikan? Mereka awalnya ingin melihat hasil. Kami di Maluku Utara ini awalnya pemeriksaan lewat BTKL Jakarta. Kemudian pindah kami mengirim hasil ke BBLK Makassar. Selanjutnya yang beberapa minggu terakhir ini kami kirim ke BTKL Manado. Dan sekarang kami sudah punya pemeriksaan tes cepat molekuler. Nah, ini hasil yang dari laboratorium itu kan bentuknya namanya semua pasien. Tidak mungkin kami berikan itu kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kondisi wabah darurat seperti ini, kami di sini ada 65 pasien di karantina dengan 25 yang terkonfirmasi. Sehingga ini membutuhkan waktu hari per hari untuk menyediakan lembar laboratorium. Nah, kami sudah 2 minggu ini berupaya membuat keterangan hasil laboratorium per orang yang ditandatangani oleh spesialis patologi klinik penanggung jawab di Rumah Sakit Hasan Bosori. Itu beberapa sudah kami berikan, tapi tetap saja mereka menuntut untuk mereka harus keluar, mereka adalah sehat. Sehingga ini menjadikan alasan karena selalu mengganggu ketertiban, dan kami khawatir kalau malam-malam mereka keluar, entah bagaimana caranya, kami khawatir mereka berkeliaran di mana-mana. Sehingga untuk mengantisipasi ini, dari penanggung jawab di lokasi karantina adalah Kepala Dinas Kesehatan sebagai koordinator penanganan gugus tugas, mengambil keputusan bahwa kita kembalikan ke kabupaten kota dengan catatan bahwa mereka harus dikarantina di kabupaten kota tersebut sambil menunggu hasil swab yang keluar. Jika memang harus memperpanjang karantina berarti diperpanjang, kalau tidak berarti mereka akan pulang kembali ke keluarga. Pertanyaan terakhir saya, Bu, ini saya bisa membayangkan challenging-nya Anda dan juga teman-teman untuk mengontrol 9-10 orang ini dikarenakan sudah diketahui sakit, mereka tidak hanya membahayakan orang lain tapi juga bahkan mengancam petugas kesehatan. Apa saran Anda untuk Dinas Kesehatan di kabupaten kota yang nantinya akan merawat mereka ataupun bahkan mungkin aparat keamanan agar mereka benar-benar patuh dikarenakan kalau mereka berulah resiko nanti bisa melebar kemana-mana? Sebenarnya harapan kami yang pertama adalah ke pasien sendiri. Kalau mereka bisa mematuhi aturan perawatan di sini, tentu kita tidak perlu menggunakan cara dengan keamanan. Mereka bisa menjaga diri sendiri karena kita tahu sama-sama COVID ini hal yang baru buat kita semua dan ini wabah. Mereka sudah diberi penjelasan, tetapi selalu saja menuntut yang lebih. Nah, kita mohon juga kepada keluarga, kepada masyarakat, berilah motivasi kepada mereka, bersabar di sini. Kami juga sebenarnya ingin mereka cepat sembuh untuk cepat kembali ke keluarga. Kami tidak ingin menahan tanpa ada alasan, tetapi memang ini masalah virus yang sangat ganas yang kita tidak tahu, walaupun tanpa gejala dia bisa menularkan. Kepada gugus tugas kabupaten kota dalam hal ini semua pihak yang terlibat, kami berharap bahwa menjalankan karantina sesuai dengan undang-undang karantina kesehatan. Karena kami di sini melaksanakan seperti yang diamanatkan dalam undang-undang karantina. Mereka di ada zona merah, zona hijau, zona kuning yang tidak bisa saling bercampur. Ini harus diperhatikan betul karena dari sinilah kita bisa memutus mata rantai. Kami juga sepanjang ini lokasi karantina ada, kami sudah berada di sini dan kami juga ada melakukan rapid test dan alhamdulillah non reaktif. Karena kita betul-betul menjaga protapnya. Kita tidak bercampur dengan pasien di zona merah. Kalaupun ada di dalam zona merah, selalu menggunakan APD lengkap. Nah, kami berharap ini juga dilakukan hal yang sama di gugus tugas kabupaten kota, khususnya di lokasi karantina. Dan memang kami kenapa menyerahkan ke kabupaten kota agar kita bisa berbagi dengan kabupaten kota,
mungkin mereka lebih senang kalau berada lebih dekat dengan keluarganya. Tentu dengan protap yang harus diikuti adalah bahwa Oke, kalau Bu. mereka hasil swab aman harus tetap di zona merah. Demikian. Semoga ini berbagi beban bukan berbagi penderitaan ya Bu Alwia. Itu yang kami harapkan. Terima kasih Ibu Alwia Asagaf, Jubir Penanganan COVID-19 Maluku Utara, dan juga terima kasih atas dedikasinya untuk Anda dan juga teman-teman di sana.